Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan membahas sesuatu yang krusial banget buat bisnis modern. Gimana caranya mengubah lautan data yang kita punya menjadi sebuah keunggulan strategis? Kita bakal lihat gimana sistem cerdas jadi kunci buat membuka wawasan dan mendorong keputusan yang jauh lebih baik. Oke, kita langsung aja ya. Kita mulai dengan melihat satu masalah yang kayaknya hampir semua bisnis sekarang hadapin. Nah, ini dia inti masalahnya. Banyak organisasi itu bukan-bukannya tenggelam dalam data. Data penjualan, data pelanggan, data operasional, semuanya ada. Tapi, buat dapetin insight yang benar-benar berguna dan cepat itu, susahnya minta ampun. Akibatnya, informasi berharga jadi terkubur, dan banyak banget kesempatan emas yang akhirnya lewat begitu aja. Yang kita lihat di sini itu adalah sebuah pergeseran fundamental. Di satu sisi, kita punya cara lama, ngandelin intuisi, ya kadang terasa bener sih, tapi seringkali lambat dan penuh bias personal. Nah, di sisi lain, ada keharusan zaman sekarang, keputusan berbasis data. Ini bukan berarti pengalaman manusia jadi nggak penting ya, tapi justru memperkuatnya dengan informasi yang akurat biar kita bisa gerak lebih cepat dan lebih cerdas. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya ada di sistem informasi yang otaknya itu kecerdasan buatan atau AI. Anggap aja AI ini sebagai mesin yang bisa mengubah data mentah jadi amunisi strategis buat perusahaan. Gampangnya gini deh, AI itu teknologi yang dirancang untuk meniru cara manusia berpikir, menalar, sampai belajar. Jadi dalam konteks bisnis, AI itu bukan cuma sekedar teknologi keren-kerenan. Ini benar-benar jadi alat bantu yang super kuat untuk ningkatin hampir semua aspek operasi perusahaan. Terus, gimana sih cara kerja sistem ini? Sebenarnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, ada basis pengetahuan. Anggap aja ini perpustakaan raksasa yang isinya semua data, fakta, dan aturan main yang relevan. Kedua, ada mesin inferensi. Nah, ini tugasnya kayak detektif. Dia ngambil semua data dari perpustakaan tadi, menganalisisnya, lalu menarik kesimpulan. Hasil akhirnya, keputusan cerdas, tindakan yang akurat dan berbasis bukti, bukan kira-kira. Manfaatnya, wah gede banget. Sistem ini bukan cuma ningkatin efisiensi dan akurasi aja, tapi juga bisa mengotomatisasi tugas-tugas repetitif yang ngebosenin. Jadi tim kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih strategis. Lebih dari itu, AI bisa bikin layanan ke pelanggan jadi lebih personal. Analisis datanya lebih dalam, bahkan bisa memicu lahirnya inovasi-inovasi produk baru. Oke, kedengarannya kan hebat banget ya. Tapi pertanyaannya, kalau mau diterapkan di dunia nyata, apa aja sih tantangannya? Rintangannya apa aja? Nah, ini koin yang krusial banget. Beli teknologinya doang itu nggak cukup. Tantangan paling besarnya itu seringkali bukan di algoritmanya, tapi di fondasinya. Kalau data yang Anda kasih itu sampah, ya AI cuma akan ngasih jawaban sampah juga, tapi dengan lebih cepat. Kan percuma. Belum lagi pusingnya mengintegrasikan sistem baru dengan sistem lama, biayanya yang gede, susahnya nyari talenta yang pas, plus isu etika soal keamanan dan privasi data. Sekarang, kita beralih dari masalah ke solusi. Gimana caranya organisasi bisa melewati semua tantangan tadi? Sebenarnya ada kok kerangka kerja yang jelas untuk mencapainya. Biar berhasil, kita butuh semacam peta jalan. Nah, disinilah konsep tata kelola atau governance itu penting banget. Kerangka kerja yang terstruktur, seperti yang digambarkan di sini, membantu organisasi mengambil sebuah peluang dari pasar, memprosesnya lewat langkah-langkah yang terkontrol, dan akhirnya menghasilkan nilai yang beneran buat bisnis. Jadi ini bukan untung-untungan, tapi menciptakan sistem yang andal dan bisa diulang. Biar lebih gampang, kita bisa lihat ini sebagai 4 pilar utama. Pertama, integrasi teknologi, biar data bisa ngalir lancar. Kedua, kualitas data yang harus terjamin. Ketiga, manfaatin analitik cerdas buat prediksi. Dan yang paling penting, kompetensi SDM. Optimalisasi sejati itu baru akan terjadi kalau teknologi, data, dan manusia bisa kerja bareng secara sinergis. Oke, sekarang kita coba lihat ke depan. Gimana semua ini bakal berkembang? Buat perusahaan yang fondasinya udah kuat, gelombang teknologi berikutnya ini bakal ngasih peluang yang luar biasa. Coba kita intip, apa aja yang kira-kira bakal jadi tren di tahun 2026? Pertama, ada AI Adaptive. Coba bayangin sistem yang nggak cuma pinter, tapi terus-terusan belajar dan beradaptasi secara real time. Misalnya nih, situs e-commerce yang tampilannya bisa berubah otomatis, ngikutin perilaku Anda saat itu juga, tanpa nunggu di-update manual sama orang. Nah, itulah masa depan personalisasi. Berikutnya, quantum computing. Emang sih, ini masih tahap awal, tapi potensinya wow, luar biasa.
Pikirin deh masalah yang sekarang butuh superkomputer bertahun-tahun buat mencahinnya, misalnya nemuin obat baru atau optimasi portofolio keuangan. Komputasi kuantum ini menjanjikan bisa nyelesainya dalam hitungan menit. Ini bakal membuka pintu inovasi yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Di dunia cybersecurity, kita beralih ke model Zero Trust. Prinsipnya simpel banget, jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Artinya, sistem nggak lagi nganggep kalau permintaan dari dalam jaringan itu otomatis aman. Nggak ada lagi yang gitu. Setiap perangkat, setiap pengguna, setiap aplikasi harus ngebuktiin identitasnya setiap saat sebelum dikasih akses. Benteng pertahanannya jadi jauh lebih kuat. Terakhir, ada extended reality atau gabungan dari AR dan VR. Ini yang bakal melahirkan apa yang disebut corporate metaverse. Bayangin deh, rapatnya bukan lagi lewat video call, tapi di ruang virtual, di mana Anda bisa berinteraksi dengan model produk 3D atau ngelakuin simulasi pelatihan yang super realistis. Ini bakal mengubah total cara kita kerja, kolaborasi, dan melayani pelanggan. Jadi kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, ya ini dia, kuncinya itu bukan cuma soal punya teknologi paling canggih, tapi soal gimana kita bisa menyatukan teknologi, data yang berkualitas, sama orang-orang yang diberdayakan. Itulah sinergi yang sebenarnya. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan semua perubahan ini di depan mata, apakah organisasi Anda udah benar-benar siap buat menghadapi masa depan dan menjadikannya sebuah keunggulan?